Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Adi Gali dengan NIM 1865001 kelas A. Pada video ini saya akan mereview sedikit materi dari manajemen proyek TI, yaitu tentang fase analisis. Baik, langsung saja. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut Functional Specification atau disingkat dengan FS atau spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang secara permulaan proyek dan perkiraan awal. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. Aliran data Jordan, metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Bentuk ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pendefinisian user, analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar 6.1. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua input dari dan output dan masing-masing user yang diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student register melalui telepon, aliran data registral komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse, classroom, ships, material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem informasi khusus, informasi murid, informasi material, dan menuliskannya ke dalam lingkaran. Pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Spesifikasi fungsi. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Didefinisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan generasi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal FS, juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang di proposal. FS mungkin akan dinegosiasi dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Garis besar FS. Judul halaman, judul fungsi spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi. Dokumen ini akan direvisi. Daftar isi, nama bagian, berikut nomor halaman. Gambar sistem, menjelaskan sistem yang akan dibuat,
Ingatlah bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditunjukkan untuk pembaca non-teknis. Cara terbaik untuk menjelaskannya yang menggunakan gambar, dengan menggunakan gambar. Mari kita ambil contoh sistem amanjemen basket weaving course atau yang disingkat dengan ABC yang dijelaskan di awal. Sistem berdasarkan data mengenai kursus dan murid student. User membutuhkan keterangan yang pasti mengenai data pendaftaran, kursus yang masih dibuka atau tersedia, jadwal rincian akuntansi, dan sebagainya. User juga membutuhkan kemampuan untuk merubah data. User membutuhkan laporan yang dihasilkan seperti faktur, konfirmasi, jumlah murid yang mendaftar. Semua bagian ini harus ada antarmukanya dengan user, sehingga sebaiknya dibuatkan sistem menu menggunakan mouse untuk menjelaskan semua ini. Anda sebaiknya mulai dengan diagram seperti pada gambar. Tujuan utama, buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul. Contoh, inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. Menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkaran user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan, dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingati user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon, jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, throughput, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth, perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Sebagai contoh, bagaimana jika RD berisi pertanyaan seperti sistem harus memberikan respon untuk setiap input dalam 5 detik. Sebuah komputer tercatat yang pernah dibuat sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk merespon berbagai perintah. Demikian pula, jangan menjanjikan dengan pasti mengenai throughput atau growth. Janji-janji yang pasti dapat diberikan pada sejumlah hal seperti jumlah user, ukuran file, transaksi per menit, atau pengembangan hardware. Akan tetapi hal-hal tersebut mungkin sulit dipenuhi pada waktu penerimaan. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambar. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. 7. Pengiriman yang lain. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. User guide sebaiknya menyediakan 2 tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan petunjuk seluruh berita dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling
berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat sebagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. User dan tim proyek harus berkomunikasi pada level manajemen dengan baik. Hal ini harus dilakukan paling tidak oleh proyek koordinator user dan manajemen proyek. Mereka akan mendiskusikan berbagai isu seperti pendanaan, jadwal, perubahan, dan masalah-masalah sumber daya manusia. Tanggung jawab user untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data test, menulis user suite, atau bahkan merencanakan acceptance test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan user untuk mendatangani dokumen ini. Istilah kondisi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Teknik penulisan untuk pembahasan non-teknis. Untuk penulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user. Gunakan terminologinya. Untuk itu, Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama, hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Kegunaan untuk spesifikasi fungsi. Fungsi yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya ke bagian-bagian lain, tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user suite. Case software tools untuk analisis. Computer-aided software engineering dan disingkat dengan CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Accelerator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram tingkat tinggi seperti pada gambar, kemudian memecah ke level-level berikutnya yang lebih rendah. Peralatan analisis menyediakan menu layar dan fasilitas laporan dari gambar untuk membantu menjelaskan kepada user. Input dan output pada layar dapat digambarkan dengan menggunakan mouse. Input laporan query dapat secara cepat ditampilkan. Pada menu komputer, alat seperti Dash Design mendukung fase analisis dengan menggambarkan DFD atau Entity Relationship Diagram, seperti pada saat menggambar struktur card dan diagram state transition. Manajemen. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan berbagai PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuh. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam tipe fase berikutnya. Programmer, kunci atau
perancang mengundurkan diri, komputer pengembang tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu dibutuhkan, paket software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwal semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Kesimpulan fase analisis diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali, jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan, atur batas akhir penyelesaian jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralisis, ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecah. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Spesifikasi fungsi yang disetujui ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. PPP diperbaiki untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. Desain tingkat atas telah dilakukan, hal ini mungkin tidak jelas tetapi Anda harus mengerjakan TLD. Ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan gambar, ini mungkin bukan TLD terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagian utama yang akan diproduksi. Saja dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.